Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, serta hidayah yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah kita berada dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti forum kita, forum Tholabul Ilmi dalam kuliah Informal Ekonomi Islam edisi 18 Desember tahun 2020. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam pula tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat, serta kita semua, orang-orang yang beriman, mengikuti sunnah Nabi hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang kembali dalam kuliah Informal Ekonomi Islam edisi 18 Desember tahun 2020. Pada hari ini, edisi kali ini kita akan membahas tema sebab-sebab kepemilikan dalam Islam bersama guru kita Al-Ustadz Fauzan Al-Banjari, insyaallah. Sebelumnya, marilah kita buka pertemuan kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah khair. Antum? Ya, alhamdulillah sehat Ustadz. Ya, semoga Ustadz dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Begitu juga antum semua ya. Iya. Jamaah MIT. Ya, alhamdulillah insyaallah. Ya, semoga Bapak Ibu peserta kuliah Informal Ekonomi Islam ini senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Senantiasa dalam keimanan dan keislaman. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita mulai ya. Saya langsung saja persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Kepada Ustadz saya persilahkan. Fa tafaddal mashkur. Syukran jazakumullah khairan katsiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah peserta kajian ekonomi Islam rahimakumullah. Pada kesempatan kita pagi hari ini, alhamdulillah, meskipun di Banjarmasin hujan, ya, sudah Desember, sudah biasanya ini puncak-puncaknya musim hujan, jadi di sini sering sekali hujan. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, ya, kekuatan untuk bisa terus memantaskan diri untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dan sekuat tenaga menjauhi apa-apa yang Allah larang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu upaya kita untuk bisa mengikuti ataupun meninggalkan apa yang dilarang Allah, ya, mengikuti apa yang diperintahkan Allah itu adalah dengan cara mengetahui apa saja rambu-rambu, ya, yang Allah perintahkan kepada kita dan apa saja rambu-rambu yang Allah larang kepada kita.
Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama kembali belajar tentang ekonomi Islam. Ya. Nah, pada pembahasan kita yang ke-10, pertemuan kita yang ke-10, materi yang ke-10 di dalam kelas ekonomi Islam ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang kepemilikan. Kalau sebelumnya kita sudah membahas ada 3 jenis kepemilikan, yaitu kepemilikan umum, kemudian kepemilikan negara, dan sudah disebutkan juga jenis-jenisnya. Kemudian ada kepemilikan individu. Nah, kepemilikan individu itu kemarin adalah izin asyari, izin Allah Subhanahu wa taala kepada individu untuk memiliki harta-harta yang bukan harta milik umum dan bukan harta milik negara. Nah, untuk memiliki harta-harta tersebut, maka ada aturan main dari Allah Subhanahu wa taala agar individu-individu tadi bisa memiliki harta-harta tersebut secara benar. Oleh karena itu, fokus pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini adalah terkait dengan sebab-sebab kepemilikan individu. Ya. Sebagaimana kemarin sudah disampaikan, ini saya ulang sedikit satu slide PowerPoint, bahwa semua jenis harta selain harta kepemilikan umum dan kepemilikan negara itulah yang disebut dengan kepemilikan atau harta kepemilikan individu. Ya. Nah, ditetapkan dan diatur cara memperoleh dan mengembangkannya. Jadi cara memperoleh dan mengembangkan harta kepemilikan individu ini diatur secara rinci di dalam syariat Islam. Jadi diatur secara rinci, oleh karena itu kita harus belajar untuk kemudian memahami apa saja aturan Allah ya, terkait dengan kepemilikan harta ini, baik yang berhubungan dengan cara memperolehnya maupun cara mengembangkannya. Jadi di dalam Islam itu ada hukum sebab-sebab kepemilikan yang disebut dengan asbab tamaluk, ya, yaitu sebab-sebab memiliki harta. Yang kedua adalah sebab-sebab pengembangan kepemilikan atau asbab at-tanmiyatul milki. Jadi ada 2 macam yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kepemilikan harta. Nah, apa yang dimaksud dengan asbabut tamaluk? Nah, asbabut tamaluk sebagaimana disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin Nabhani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Nizamul Iqtisadi fil Islam yang disebut dengan asbabut tamaluk itu adalah as-sababul ladzi ansa'a milqiyah al-mal li syakhsi. Bada al-lam yakun mamlukah lahu. Jadi yang disebut dengan sebab kepemilikan itu adalah sebab alladzi ansa'a milqiyatul mal. Jadi sebab-sebab yang dilakukan untuk mendapatkan kepemilikan harta li syakhsi bagi seseorang, bagi individu. Ba'da setelah allam yakun mamlukan lahu. Setelah kemudian tidak atau ketiadaan keberadaan harta itu dimiliki olehnya. Jadi sebelumnya orang itu tidak memiliki harta, kemudian dia memiliki harta, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan asbab tamaluk, atau dalam bahasa yang lebih singkat al-husul alal mali ibtidaan. Jadi yang dimaksud adalah memperoleh harta untuk yang pertama kali, ya, sebelum dimiliki. Nah, itu yang disebut dengan asbabut tamaluk, yaitu sebab-sebab memperoleh harta untuk yang pertama kali, yang sebelumnya kita tidak memiliki itu. Berbeda dengan yang kedua, yaitu asbab tanmiyatul milki, yaitu sebab-sebab pengembangan kepemilikan, yang disebut dengan taksirul mal alladzi malaka, yaitu memperbanyak harta yang telah dimiliki. Fal malu maujudun, hartanya itu sudah ada,
Ya. Wa innama nummiya wa kusira. Jadi hartanya sudah ada, akan tetapi kemudian itu dikembangkan atau diperbanyak. Nah, ini berbeda dengan asbabut tamaluk. Ya. Jadi apa yang kita belum punya kita dapatkan yang pertama kali. Ya. Kemudian yang kedua adalah apa yang sudah ada pada diri kita, yaitu harta kita, itu kemudian kita perbanyak atau kita kembangkan. Inilah disebut dengan asbab at-tanmiyatul milki. Ya. Ini dijelaskan oleh beliau Syaikhul Nabhani di dalam Nizam Iqtisadi. Ya. Ini bisa dilihat penjelasan rincinya di sana. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi pembahasan kita adalah terkait dua hal ini pada kesempatan pagi hari ini ya. Slide-nya tidak banyak karena slide-nya hanya berupa bagan. Jadi bagannya saja yang dijelaskan supaya lebih mudah. Ya. Jadi asbabut tamaluk ini, sebab-sebab kepemilikan ini, beliau jelaskan cukup panjang di dalam kitab Nizam Iqtisadi fil Islam dari halaman 75 sampai halaman 124. Jadi panjang. Ya. Lebih dari 50 halaman beliau menjelaskan secara rinci terkait dengan sebab-sebab kepemilikan. Nah, menurut beliau, Syaikhul Nabhani rahimahullahu taala, sebab-sebab kepemilikan itu hanya ada 5. Yang pertama adalah bekerja, yang kedua adalah waris, kemudian kebutuhan harta untuk menyambung hidup, pemberian negara, dan harta yang diperoleh tanpa kompensasi. Ini saja menurut istiqra' beliau, ya, berdasarkan nas-nas yang disebut dengan sebab-sebab kepemilikan. Di luar ini berarti bukan sebab-sebab kepemilikan harta. Jadi ada bekerja, waris, kebutuhan harta untuk menyambung hidup, pemberian negara, dan harta yang diperoleh tanpa kompensasi. Nah, masing-masingnya inilah yang nanti kita akan bahas ya. Bekerja misalnya, bekerja ini ada ihya'ul mawad, ya, menghidupkan tanah mati. Ini adalah profesi pekerjaan. Profesi pekerjaan yang pertama yang diakui oleh syariat itu adalah ihya'ul mawad, menghidupkan tanah mati. Nah, menghidupkan tanah mati itu berarti seseorang ya, sebelumnya dia tidak memiliki tanah itu. Ada tanah mati, kemudian dia datang ke situ dan kemudian dia memagarinya misalnya, kemudian bercocok tanam di atasnya. Nah, ini disebut dengan menghidupkan tanah mati. Menghidupkan tanah mati adalah salah satu sebab kepemilikan yang diakui oleh syariat. Nah, ketika kita ingin memiliki tanah di dalam Islam itu, tinggal mencari tahu ke negara di mana masih ada tanah-tanah yang tidak bertuan. Jadi tanah mati itu adalah tanah-tanah yang tidak bertuan. Tanah-tanah tidak bertuan ini, siapapun yang ingin menghidupkannya, maka akan diberikan oleh negara atau oleh syariat. Ya. Siapapun yang menghidupkannya. Nah, ini adalah salah satu cara bekerja memperoleh harta. Ya. Salah satu cara bekerja memperoleh harta itu adalah ihya'ul mawad, menghidupkan tanah mati. Caranya adalah dengan menanaminya atau memagarinya. Nah, di dalam kitab itu juga disebutkan bahwa bagaimana seberapa luas ukurannya gitu ya. Seberapa luas ukuran yang bisa diolah itu tergantung dari kemampuan dia mengolah. Kemampuan dia memagari dan menghidupkannya. Ya, kalau dia tidak mampu memagarinya ya dia tidak tidak diperkenankan luasan yang dia peroleh itu. Nah, itu cara menghidupkan tanah mati. Kemudian bekerja yang kedua itu adalah menggali kandungan bumi. Ya. Mengeluarkan apa yang ada di dalam perut bumi. Menggali kandungan bumi ini adalah salah satu bentuk bekerja. Entah itu kemudian dia memperoleh barang tambang, atau dia memperoleh
harta yang bukan barang tambang. Ya. Ini adalah satu pekerjaan atau profesi yang dibenarkan oleh syariat. Jadi kalau ada orang yang mencari harta, ya, menggali kandungan bumi, dia kemudian mengekstrak, ya, mengeluarkan entah itu harta-harta yang terpendam zaman dulu, pencari harta karun lah begitu. Kemudian atau dia kemudian mencari barang-barang tambang misalnya. Ini adalah pekerjaan yang diperbolehkan. Hanya saja dalam pekerjaan ini ketika dia sudah memperoleh harta, dia wajib mengeluarkan humus kharaj. Ya, humus kharaj, yaitu 1/5 dari harta yang dia peroleh. Itu harus dia keluarkan. Ya, orang ini kalau dia mengambil profesi ini sebagai bekerja, ini profesi yang halal. Jadi pemburu harta karun itu pekerjaan yang halal. Ya. Termasuk juga kemudian misalnya selain menggali kandungan bumi ini juga ngambilnya dari dasar laut misalnya. Nah, ini juga termasuk dalam pengertian atau pemahaman terkait dengan menggali kandungan bumi. Hanya harus dikeluarkan 1/5-nya sebagai humus kharaj, ya. Yang humus kharaj itu sudah kita bahas kemarin, jadi milik negara, ya. Humus kharaj jadi milik negara dan akan dipergunakan untuk kepentingan negara. Kemudian bekerja berikutnya yang diakui oleh syariat itu adalah as-saidu, yaitu berburu. Nah, berburu atau menjadi pemburu ini hukumnya halal atau boleh. Tentu saja yang diburu adalah hewan-hewan yang halal dimakan, bukan hewan-hewan yang haram untuk dimakan. Karena kalau hewan-hewan yang haram untuk dimakan, dikonsumsi tidak boleh, ya, dijual pun tidak boleh. Kenapa dijual tidak boleh? Ya karena memang Rasul melarang. Ya. Oleh karena itu para ulama kemudian memberikan suatu kaidah, kullu ma hurrima 'alal ibad fabai'u haram. Setiap yang diharamkan untuk dimakan oleh seorang hamba, maka jual belinya atau harganya pun haram. Nah, oleh karena itu pekerjaan berburu tentu saja adalah pekerjaan tidak sekedar untuk mengkonsumsi, ya. Karena dia berupa profesi, maka bekerja dalam berburu itu akan menghasilkan harta berupa hewan-hewan tangkapan. Ini bukan pekerjaan yang hina, bukan, tapi semuanya ini sama saja di mata Allah Subhanahu wa taala sebagai pekerjaan yang halal, ya. Ya, ada yang suka memancing. Nah, memancing itu adalah berburu sebenarnya, ya. Memancing itu berburu. Nelayan pun disebut dengan berburu. As-saidu juga. Jadi orang yang mencari hewan di laut atau orang yang mencari hewan di darat itu semuanya disebut dengan pekerjaan as-saidu atau berburu. Ini pekerjaan yang halal. Jadi kalau memang mencari pekerjaan itu yang 1, 2, 3 ini kan sudah disediakan oleh alam. Kita tinggal mengambil, kan begitu, ya. Menghidupkan tanah mati, ya berarti kita akan bercocok tanam di sana. Tapi di masa atau di saat ini mungkin kita akan kesulitan mencari tanah mati karena semua tanah dikuasai, gitu, ya. Nah, tapi kalau di dalam daulah Islam, khilafah Islam, orang yang tidak memanfaatkan tanahnya selama 3 tahun berturut-turut, maka tanahnya menjadi tanah tidak bertuan. Siapapun yang datang setelah itu dan menghidupkannya, maka tanah itu menjadi miliknya. Kalau tidak, maka negara mengambilnya. Nah, itu jadi tidak ada orang yang kemudian mendiamkan tanah di dalam Islam. Tapi tanah itu kemudian menjadi produktif, ya. Tanahnya menjadi produktif. Nah, menggali kandungan bumi juga kan sesuatu yang sudah disediakan oleh alam, berburu juga sudah disediakan oleh alam. Kemudian yang berikutnya, bekerja yang juga dihalalkan oleh Islam itu adalah samsarah. Samsarah atau pemakelaran, orang yang disebut dengan simsar, ini adalah pekerjaan yang banyak juga dilakukan di masa Nabi SAW. Sehingga Rasulullah menyebut mereka
Ya ma'asyirat tujar, wahai para pedagang. Jadi Rasul menyebut mereka juga sebagaimana pedagang. Ya. Karena memang samsaroh ini adalah al-mutawasid, orang tengah antara penjual dan pembeli. Ya, dia adalah orang tengah antara penjual dan pembeli, menghubungkan jual beli. Inilah pekerjaan samsaroh. Ya, baik itu secara umum maksudnya adalah tidak ditugaskan oleh salah satu pihak, entah itu penjual atau pembeli, ataupun ditugaskan oleh salah satu pihak. Kalau ditugaskan oleh salah satu pihak, aturan samsarohnya itu adalah dia hanya boleh mengambil fee dari orang yang menugaskannya saja. Tapi kalau dia berlaku secara umum, tidak ada yang menugaskan di antara keduanya, tapi dia mengetahui bahwa yang satu membutuhkan suatu barang, yang lain menyediakan suatu barang, kemudian dia masuk di antara penjual dan pembeli itu. Maka dia boleh mengambil fee dari si penjual maupun si pembeli. Ya. Samsaroh ini yang diperoleh sebagai harta itu adalah fee-nya atau komisi. Ya. Komisi dari hasil pemakelarannya itu. Nah, itu menunjukkan bahwa sebelumnya dia tidak memiliki harta, kemudian diberikan harta, ya berupa komisi tadi. Ini pekerjaan samsaroh. Aturannya mengikuti aturan akad, ya, karena memang samsaroh ini berbentuk akad. Nah, Islam sudah mengatur terkait dengan akad itu harus mengikuti rukun dan syarat sahnya, ya. Rukun dan syarat sahnya akad. Nah, orang yang menjadi samsaroh ini adalah orang-orang yang harus memenuhi misalnya di dalam akad itu sebagai samsaroh dia harus berakal, sehat, nggak boleh orang gila jadi samsaroh. Kemudian dia harus mengetahui tentang barang. Ya. Artinya tidak cukup dia memayyiz saja, tapi dia juga mengetahui tentang barang. Karena dia akan menjadi perantara dari barang tersebut. Tidak disyaratkan muslim atau non-muslim, ya, sebagai seorang samsarah. Nah, sebagai samsarah dia tergantung orang yang menugaskan. Ya, kalau dia ditugaskan. Kalau tidak berarti yang dilakukan seperti tadi, dia hanya mempertemukan, menjadi dalal, ya, hanya menjadi penunjuk saja antar pembeli dan penjual. Ini samsarah. Untuk rincinya ini harus membedah tentang samsarah sendiri, ya. Kemudian yang kedua, bekerja yang boleh itu adalah menjadi mudhorif di dalam syirkah mudharabah. Syirkah mudharabah itu adalah syirkah, ya, syirkah itu artinya perseroan, persekutuan antara dua orang atau lebih, ya, disebut dengan dua pihak, jadi dua orang atau lebih yang melakukan persekutuan terhadap harta dan juga tenaga atau badan. Ya. Dengan satu pihak itu hanya memberikan modal atau harta, sedangkan pihak lain itu adalah badannya yang bekerja. Nah, yang disebutkan bekerja sebagai as-sabab atau maluk ini adalah mereka yang bersyirkah mudharabah sebagai badan. Jadi orang yang mengeluarkan tenaganya, kemampuannya. Jadi bukan orang yang memberikan modal, bukan. Sohibul mal istilahnya. Sohibul mal itu orang yang memberikan modal. Ini tidak termasuk dalam kategori bekerja. Ini masuknya dalam kategori mengembangkan harta nanti yang berikutnya. Ya. Jadi mudorifnya lah orang yang bekerja di dalam syirkah itu, ya, yang menjadi badan, pihak badan di dalam syirkah itu, syirkah mudharabah, inilah yang termasuk dalam kategori bekerja sebagai sebab kepemilikan. Dari mana dia memperoleh? Kalau samsaroh itu dari fee atau komisi dari nilai yang ditetapkan, entah itu dari harga atau komisi yang sudah ditentukan oleh penjual atau pembeli. Sedangkan mudharabah itu dia akan mendapatkan nisbah bagi hasil. Nisbah bagi hasil dari laba bersih atau profitnya. Ya, profit dari syirkah itu, syirkah mudharabah. Dari sanalah dia kemudian memperoleh harta untuk yang pertama kalinya. Ya.
Setelah itu mau dia istikhlak, dia konsumsi, atau dia kemudian jadikan modal lagi dan seterusnya, itu adalah dalam bentuk pemanfaatan apa yang dia peroleh. Jadi bekerja yang kelima di dalam Islam itu adalah mudharib di dalam syirkah mudharabah. Kemudian yang berikutnya yang juga disebut bekerja di dalam Islam dan itu halal, itu adalah musaqqat. Musaqqat ini adalah orang yang bekerja di kebun orang lain. Ya, orang yang bekerja di kebun orang lain, sebagaimana orang-orang Yahudi Bani Khaybar, ya, yang bekerja di Khaybar, ya, kebun-kebun di Khaybar, yang diperintahkan oleh Rasulullah agar mereka tetap di sana dan bekerja di kebun itu, kemudian mendapatkan bagi hasil dari panennya. Nah, jadi musaqqat ini adalah orang yang bekerja di kebun dan memperoleh bayarannya berupa bagi hasil dari panen kebun itu. Jadi musaqqat ini orang yang bekerja di kebun yang sudah ada, ya, yaitu kebun-kebun yang sudah memiliki pohon-pohon yang menghasilkan. Para ulama kemudian menjelaskan terkait dengan pohon-pohon itu, yang disebut dengan pekerjaan musaqqat itu adalah pada kebun-kebun yang memiliki tanaman-tanaman yang memiliki batang-batang, ya, pokok yang kemudian menghasilkan entah buahnya, ya, atau daunnya yang bisa dijual, ya. Termasuk tanaman-tanaman yang kecil, ya, seperti bunga mawar misalnya. Jadi kalau kebun bunga itu boleh dengan musaqqat, boleh, ya, karena itu termasuk. Tapi tidak termasuk dalam yang sekali panen habis, gitu ya. Ini yang pertanian kalau kita sebut sekarang, ya. Pertanian yang misalnya padi ditanam itu kemudian dipanen, ini tidak termasuk musaqqat di dalam situ. Tapi yang dimaksud dengan musaqqat itu adalah mereka yang memelihara kebun, mengairinya, membersihkannya, begitu ya. Dan ketika panen tiba, dia kemudian memperoleh bagi hasilnya. Nah, perkebunan seperti ini biasanya hasilnya itu berulang, ya, hasilnya berulang. Ada yang sepanjang tahun dia berbuah, ada yang mengikuti panen buah, ada juga yang terus berbunga, ya, seperti mawar misalnya, begitu, itu akan terus berbunga sehingga bisa terus dijual dan bisa terus mendapatkan hasil. Nah, disitulah disebut dengan bekerja sebagai musaqqat, ya, bukan mujara'ah pertanian, tapi musaqqat ini adalah orang yang bekerja di kebun, ya, untuk kemudian memberikan perawatan terhadap tanaman-tanaman di kebun itu. Jadi bukan dari menanami dari awal, ya, tidak ada tanaman kemudian dia menanami kemudian, bukan, ya. Kalau seperti itu bagi hasilnya haram, tidak boleh. Ini yang keenam, musaqqat. Kemudian yang ketujuh itu adalah ijarah. Ya, hukum-hukumnya terkait dengan ijaratul ajir. Menjadi pegawai, menjadi buruh. Nah, itu bekerja. Mungkin kalau sekarang kita dikatakan menjadi pekerja itu ya yang ini, gitu ya, yang ketujuh ini. Padahal ini hanya salah satu bentuk bekerja di dalam Islam. Ya, masih ada 6 bentuk pekerjaan lain, 6 bentuk profesi lain yang bisa dikembangkan gitu oleh kaum muslimin sebagai sebab-sebab kepemilikan mereka. Ya. Nah, di sini tidak ada berbisnis, ya, tidak ada, karena berbisnis itu, ya, itu tidak masuk dengan asbabut tamaluk, tapi asbab at-tanmiyatul milki, nanti pengembangan kepemilikan kalau bisnis, ya. Jadi kalau ini terkait dengan yang tadi saya sebutkan itu pemilik bisnis, ini terkait dengan sebab-sebab kepemilikan yang pertama. Baik, demikian penjelasan. Karena ini semuanya ini membutuhkan penjelasan yang rinci-rinci, ya. Sedangkan kita harus menyelesaikan tentang pengetahuan umumnya dulu, kerangka dasar kita untuk memahami apa sih yang menjadi sebab-sebab kepemilikan individu di dalam Islam. Nah, kemudian waris kita sudah memahami, ya, terkait dengan waris, ini adalah harta yang bisa diperoleh oleh seseorang, ya, dengan ada hubungan, ya, hubungan pewarisan
Kalau tidak ada hubungan pewarisan ya jelas tidak memperoleh harta waris ya. Dan harta waris ini kan diatur tidak boleh seenaknya kita. Bagiannya itu sudah diatur dan diatur secara rinci. Ya. Kalau hanya ada satu anak perempuan, kalau ada 2 anak perempuan, kalau tidak punya anak, ya, dan seterusnya itu diatur secara rinci. Nah, ya, secara umum ya kalau anaknya lengkap maka meskipun laki-laki dan perempuan maka bagian yang perempuan setengah dari yang laki-laki. Nah, ini waris. Ini harta yang ditinggalkan oleh mereka yang memiliki hubungan kekerabatan dalam hukum-hukum waris. Nah, ini diatur sendiri, rinci sekali pengaturannya. Ini kalau dibikin kajian khusus akan mengakibatkan kajian yang panjang tentang waris. Ya. Masya Allah. Jadi Islam itu sangat rinci mengatur setiap kehidupan kita. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan harta untuk menyambung hidup. Nah, kebutuhan harta untuk menyambung hidup ini maksudnya adalah seseorang itu memiliki hak untuk memilikinya ketika memang dia dalam kondisi yang darurat. Ya, kalau tidak dia mati gitu. Ya, kalau tidak dia mati, maka dia dalam kondisi yang darurat seperti ini bisa menghantarkan kepada kematiannya. Ya, maka dia boleh mengambil harta milik orang lain hanya sekedar untuk menyambung hidup, tapi ya. Misalnya dia sudah kelaparan sekali, ini tidak bisa kemana-mana lagi nih kalau untuk bekerja sudah tidak sanggup lagi, ya. Karena bekerja kan membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu dan seterusnya. Dia kalau nggak makan hari itu dia bisa lemes, nggak bisa bangun lagi. Tadi bisa mengakibatkan kematian itu. Maka kemudian dia mencuri harta orang lain, maka mencurinya ini boleh. Dibolehkan dalam Islam. Kenapa? Karena ini adalah sebab kepemilikan yang halal. Ya, dalam kondisi itu saja. Ya, jangan ditambahin. Jadi dalam kondisi itu saja. Jadi kalau dia makan, misalnya mengambil satu buah roti itu cukup bagi dia untuk menegakkan tulang punggungnya, untuk kemudian bekerja lagi, maka hanya itu saja yang boleh dia ambil. Nggak boleh nambah jadi 2, 3, itu nggak boleh. Kan di dalam Al-Quran kan disebutkan, boleh mengambil yang haram, makan makanan yang haram, ya, ketika memang tidak ada makanan lain untuk menyambung hidup. Maka yang haram tadi, ya, barang yang haram tadi itu menjadi halal bagi dia dalam kondisi menyambung hidup. Nah, itu yang dimaksud. Ya. Jadi batasannya adalah dia cukup untuk kemudian bisa bangun lagi dan bisa bekerja, mencari kembali kepada yang halal. Gitu. Jadi bukan dipuasin, ya. Bukan dipuas-puaskan untuk kemudian mencari makanan tadi. Jadi cukup hanya untuk menegakkan, istilahnya menegakkan tulang punggungnya. Dia bisa bangun dan bekerja. Dan itu boleh. Sebagaimana juga Umar tidak menghukum orang yang mencuri, ya, karena memang mencurinya adalah untuk menyambung hidup. Nah, jadi pencurian itu pun harus dilihat sebelum diberikan hukumannya. Kenapa dia mencuri? Jangan sampai ada nenek-nenek, ya, kita dengar berita, kita dapat berita nenek-nenek hanya mengambil, ya, 2 buah pepaya saja, dan itu pun pepaya yang sudah jatuh. Itu kemudian disidangkan, dihukum sekuler ini. Jangankan itu, sekarang pun mimpi saja bisa kemudian diselidiki dan kemudian bisa saja kena pidana. Nah, ini kan naudzubillah. Itulah hukum buatan manusia, ya. Tergantung pesanan manusia juga. Akan menghukumi itu tergantung pesanan manusia. Dan itu sudah sangat mengkhawatirkan, ya, kondisinya. Jadi kebutuhan harta menyambung hidup ini adalah bagian dari sebab kepemilikan. Kemudian yang berikutnya adalah pemberian negara. Pemberian negara berarti daulah itu bisa memberikan kepada rakyatnya, misalnya berupa bantuan langsung, misalnya begitu. Maka itu adalah halal sebagai sebab kepemilikan. Ya, adanya bencana kemudian diberikan bantuan langsung. Ada yang para fakir miskin diberikan bantuan langsung. Para pemuda yang belum siap nikah karena masalah harta diberikan
harta dan modal ini namanya pemberian negara. Dan ini adalah sebab kepemilikan. Ya, itu pemberian negara itu seperti itu. Atau diberikan beasiswa misalnya, itu adalah pemberian negara. Dan itu adalah sebab kepemilikan yang halal. Ya. Kemudian yang kelima, harta yang diperoleh tanpa kompensasi. Ini ada beberapa ya. Ini bukan dari negara tapi dari sesama masyarakat. Misalnya adalah hibah. Ya, kita dengan tetangga misalnya ya diberikan makanan, itu masuk dalam kategori ini. Ya. Kemudian ada zakat dan sodakoh. Ya. Ini kan tanpa kompensasi. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, datang tetangga ngasih makanan, itu kan kita nggak ngapa-ngapain. Nggak ada kompensasinya gitu. Nggak ada pertukaran antar makanan yang datang dengan kita, itu nggak ada. Gitu. Ya. Itu namanya pemberian hibah. Kemudian ada zakat. Zakat itu yang wajib. Ya. Ada jenis-jenisnya tersendiri. Paling tidak 4 kategorinya yang dibagi oleh para ulama. Ya. Ada zakat binatang, ya. Ada zakat tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, tanaman. Kemudian ada zakat emas dan perak, dan ada zakat perdagangan. Nah, ini zakat yang masuk dalam kategori zakat harta semuanya. Itu zakat mal, disebutnya zakat mal semua itu ya. Kemudian ada zakat yang biasa kita bayar di akhir bulan Ramadan, yaitu zakat fitrah. Nah, ini zakat. Kalau ada yang memperoleh seperti itu adalah sebab kepemilikan yang halal. Nah, sedangkan sodako juga sama ya. Sodako itu adalah bentuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala yang berbeda dengan hibah. Ya, kalau hibah itu bentuknya umum, sedekah ini khusus. Sedekah ini berarti ada niat khusus ya, memberikan kepada fakir dan miskin, ya, tujuannya jelas, itu sedekah. Kalau hibah kita boleh berikan kepada siapa saja, tidak mengenal usia, tidak mengenal agama dan seterusnya, itu hibah. Ya. Kemudian yang ketiga yang diperoleh tanpa kompensasi adalah luqatah. Luqatah ini apa? Barang temuan. Jalan-jalan ketemu emas, perhiasan, wah, ya 1 ton lagi ketemunya, banyak banget ya, 1 ton ketemu perhiasan, itu namanya bukan ketemu perhiasan, barang orang itu ya. Nah, jadi kalau misalnya ketemu harta tertentu di suatu jalan di umum, ya, maka harus diumumkan harta itu yang kita temukan itu telah saya temukan, ya. Jangan rinci nyebutinnya, temukan apa gitu. Yang merasa kehilangan silakan datang. Kalau nanti disebutkan rinci, semua mengaku nanti. Ya, semua akan mengaku. Tapi kalau tidak, yang memang merasa dan bisa menunjukkan ciri-cirinya, dia akan datang. Kalau orang itu datang, maka dikembalikan. Kalau tidak datang-datang sampai dengan 1 tahun, maka barang temuan itu menjadi miliknya yang sah, ya. Itu berarti halal dia miliki. Ini luqatah, barang temuan, barang yang diperoleh. Kemudian berikutnya juga tanpa kompensasi adalah diyat. Di dalam Islam ada diyat, ya. Diyat ini adalah balasan berupa harta atas suatu tindak yang merugikan atau menghilangkan nyawa, ya, merugikan anggota badan dan seterusnya. Ini ada diyat, yaitu bayaran terhadap ganti atas suatu tindakan hudud atau jinayat. Pembunuhan misalnya, ya, itu harus kemudian membayar diyat 100 ekor unta misalnya. Maka 100 ekor unta ini adalah yang diperoleh tanpa kompensasi. Kan tidak ada kan penggantiannya. Nah, ini adalah yang diperoleh tanpa kompensasi dan menjadi sebab kepemilikan tentang diyat. Nah, diyat ini diatur rinci juga, ya. Diyat ini diatur rinci dalam hukum-hukum tentang jinayat. Ya. Kemudian mahar. Mahar ini bagi yang menikah, ya. Perempuan itu punya hak mahar. Dan itu adalah salah satu kewajiban dalam pernikahan. Maka perempuan yang memperoleh mahar ini
adalah sebab kepemilikan bagi dia dalam masalah memiliki harta. Ya. Nah, mahar juga diatur di dalam Islam. Ya. Bagaimana jenisnya, kemudian yang jelas mahar itu dia harus memiliki nilai, tidak boleh tidak memiliki nilai. Meskipun nilainya itu dianggap remeh, tapi dia tetap memiliki nilai. Makanya boleh dengan mahar berupa cincin besi, ya. Itu yang paling sederhana, ya. Atau bentuk lainnya yang dia memiliki manfaat. Bahkan hafalan Quran itu juga bisa menjadi mahar. Nah, kalau tidak disebutkan maharnya, maka mahar itu akan dikembalikan kepada mahar misli, mahar yang semisal. Jadi kalau ada orang menikah, kemudian dia tidak disebutkan maharnya, maka perempuan tadi tetap berhak atas mahar dengan sebutan mahar misli, yaitu mahar semisal. Sebagaimana perempuan-perempuan lain yang menikah ya di daerahnya. Maka dia harus memperoleh mahar yang semisal itu dari suaminya. Dan itu adalah wajib. Nah, ini sebab kepemilikan harta ya, dari bentuk yang kelima. Ya, terakhir juga berupa santunan negara. Ya, santunan negara ini kepada mereka yang memang membutuhkan santunan, misalnya orang-orang tua, orang-orang jompo gitu ya, janda-janda yang tidak memiliki penanggung, ini santunan negara kepada mereka. Ini harta yang diperoleh tanpa kompensasi. Semuanya diatur secara rinci di dalam Islam. Oleh karena itu, mempelajari ini semua menjadi penting bagi kita, terutama kalau kita ingin mengambil profesi di bagian situ ya, kalau di bekerja ini ya. Kita mau jadi apa sebenarnya? Kita mau jadi pegawai, belajarlah hukum-hukum ijarah. Kita mau menjadi broker, pelajari hukum samsara dengan benar. Sehingga tidak sampai kemudian menghasilkan harta yang haram karena akadnya batil ya, atau akadnya fasad. Ya, kalau ingin berbisnis ya, menjadi pengelola bisnis, belajarlah hukum-hukum tentang mudharabah, hukum-hukum tentang syirkah. Kalau sukanya di kebun, belajarlah tentang musakat dan seterusnya ya. Kalau ingin berburu ya, jadilah ahli berburu yang betul gitu. Ya, tidak berburu, caranya berburu bagaimana, saat melepaskan tembakan bagaimana, ya, melepaskan anak panah bagaimana, begitu. Itu ada semua, rinci diatur oleh Islam. Nah, tinggal kalau kita memang ingin ke bagian itu, maka wajib atau fardu ain bagi kita untuk belajar di bagian tersebut. Ya. Nah, inilah sebab-sebab kepemilikan di dalam Islam. Kemudian berikutnya adalah sebab tanmiyatul milki, yaitu sebab pengembangan harta. Cara-cara mengembangkan harta di dalam Islam itu diatur. Tidak sebanyak sebab-sebab kepemilikan. Ya, ini hanya ada 3. Yang pertama adalah jira'ah, ya, kemudian tijarah dan sina'ah. Jira'ah ini terkait dengan pertanian, ya, tijarah ini perdagangan, kemudian sina'ah ini industri. Nah, ini semua adalah bentuk pengembangan kepemilikan. Karena orang yang kemudian jira'ah ini nanti dia akan dihukumi dalam Islam, diatur melalui hukum-hukum tentang ahkamul ard, yaitu hukum-hukum tentang tanah. Ya tadi, hukum tentang tanah. Apakah si pemilik tanah ini ketika dia ingin bertani, apakah boleh dia bagi hasil? Nah, Islam ada mengatur. Ya. Bagaimana dia mempekerjakan, Islam mengatur. Bagaimana pertanian. Ya. Bolehkah tanah pertaniannya disewakan, itu diatur oleh Islam. Dan yang berkaitan dengan itu. Kemudian yang berikutnya yang diatur oleh Islam juga tentang pengembangan kepemilikan itu adalah tijarah. Nah, disinilah bisnis-bisnis itu ya. Hukum-hukum bisnis itu ada di tijarah sini. Ada hukum-hukum jual beli, ahkamul bai', ini yang harus dipelajari oleh orang yang ingin berbisnis. Dia harus paham betul nih tentang al-bai'. Jangan sampai jual belinya itu batil, fasad, ya, sehingga menghasilkan harta haram. Kemudian dia harus belajar tentang syirkah kalau dia memang mau di bidang ini, ya. Dan hukum-hukum yang berkaitan dengan tijarah. Kemudian kalau dia berproduksi, menghasilkan sesuatu, ya, menghasilkan sesuatu, membuat barang misalnya ya, kerajinan dan seterusnya, itu masuk dalam kategori sina'ah. Nah, kategori sina'ah ini harus mengikuti hukum-hukum tentang pekerja, ijaratul ajir. Ya, karena sina'ah ini biasanya memiliki pegawai-pegawai
yang bekerja di dalamnya. Dan kemudian mengikuti ahkamus sinaah, yaitu hukum-hukum tentang industri. Apa saja yang boleh diproduksi, bagaimana tata cara produksi, itu semua diatur di dalam hukum-hukum Islam. Ya, Masya Allah. Jadi semuanya asbabut tamaluk maupun asbabut tanmiyatul milki ini, itu semuanya ada aturan rinci di dalam Islam untuk bisa kita pelajari. Nah, oleh karena itu, ya setelah selesai belajar sistem ekonomi Islam ini, sebenarnya sudah jadi ahli ekonomi. Ya, kenapa? Karena sudah memiliki kerangka besar bagaimana sebenarnya Islam mengatur ekonomi gitu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu kemudian menyampaikan tentang ekonomi Islam, sudah bisa tergambar bagaimana menjelaskannya gitu. Oh, harus belajar kemana, harus apa yang dipelajari dan seterusnya, itu bisa dibuat. Nah, dengan bagan-bagan yang tadi kami buat ini baru sebab kepemilikan individu ya. Maka bisa sekali kemudian membuat satu fakultas dengan beberapa jurusan, kan? Ya, dengan hukum-hukum yang begitu banyak ini, itu akan membuat silabus yang begitu baik, ya, kurikulum yang bagus, kemudian menghasilkan sarjana-sarjana ekonomi Islam yang berkualitas. Ya, Masya Allah. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan ya terkait dengan asbabut tamaluk dan juga asbabut tanmiyatul milki. Kami kembalikan kepada Mas Sakti. Tafadhol. Silakan, Sakti. Ya Ustaz, Alhamdulillah, syukron kasyiron Ustaz atas penyampaian materi pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Saya melihat sudah banyak pertanyaan yang masuk dan sangat baik. Ya, Ustaz. Ya. Ya. Sangat baik bila pertanyaan Bapak Ibu masih relevan dengan materi pada pagi hari ini. Kok dulu nak? Ya, namun sebelumnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya perkenalkan saya untuk menyampaikan pemberitahuan dari ya sebentar. Ya, memberikan pemberitahuan dari Majelis Iqtisadi wa Tijarah Syariah. Jadi bahwa ya bahwa dari Majelis Iqtisadi wa Tijarah Syariah bahwa insya Allah tahun 2021 ya Majelis Iqtisadi wa Tijarah Syariah ya akan kembali membuka kajian menghatamkan kitab bersama Al-Ustadz Kiai Haji Siddiq Al-Jawi. Ya, yakni kitab yang dikaji adalah kitab Al-Buyu Al-Qadimah wa Al-Mu'assirah, yakni bisnis Islami dan kritik atas praktik bisnis ala kapitalisme, karya Syekh Yusuf As-Sabatin. Ya. Untuk info detailnya silahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah untuk menghubungi admin grup kita ya insyaallah. Dan saya pikir kita semua sudah mendapatkan sharing dari picture ataupun kemudian poster di grup WA insyaallah. Jadi kepada Bapak Ibu yang ingin bergabung di kelas tersebut, nah silakan menghubungi admin ya. Baik, mungkin itu saja informasinya. Alhamdulillah. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Wah, ini pertanyaan sudah cukup banyak ya, Bapak Ibu. Sebentar. Ini pertanyaan yang pertama dari Bapak Teguh Arifin ya. Assalamualaikum Ustadz. Tentang mahar pernikahan. Adalah harta istri. Ketika mahar itu dipakai atau digunakan sesuatu,
hal apakah seorang suami wajib menggantinya? Tafadhol Ustaz. Baik, tergantung penggunaannya bagaimana. Jadi kalau mahar itu jelas itu adalah harta istri. Semua yang merupakan harta istri itu berarti bukan nafkah bagi anaknya, bukan nafkah bagi suaminya. Ya. Yang wajib memberikan nafkah itu kan adalah suami, bukan istri. Oleh karena itu seluruh perolehan harta yang diperoleh oleh istri itu adalah milik istri. Nah, ketika istri memberikannya itu kepada keluarganya, itu bentuknya adalah bentuk sodakoh, kebaikan, ya, kepada keluarganya. Nah, oleh karena itu, karena mahar ini adalah bagian dari harta istri, kalau istrinya sudah memberikannya, artinya mensodakohkannya kepada keluarganya, maka tidak perlu diganti, ya karena memang itu sudah disodakohkan. Tapi kalau kemudian dipinjami berarti harus diganti. Nah, misalnya suaminya bilang, aduh kita nih perlu modal usaha. Kemarin kan abang kasih mahar besar, misalnya. Gimana nih? Gitu. Nah, kata istrinya, oke lah boleh dipakai gitu. Nah, boleh dipakai tapi nanti kembalikan berarti itu utang. Atau istrinya bilang, bolehlah kita sirkah. Nah, suami istri sirkah nggak ada masalah, boleh. Ya. Bahkan kalau memang usaha dilakukan bersama, sebaiknya suami istri itu bersirkah. Ya, supaya jelas kemudian harta yang diperoleh, ya, bahwa ini harta milik istrinya, ini harta milik suaminya. Jadi bukan kemudian istrinya bekerja gitu, membantu suaminya dalam bisnisnya, tapi semua perolehan untuk suaminya. Nah, ini nggak betul juga. Ya, berarti betul-betul itu istrinya hanya membantu saja itu. Ya, baiknya bersirkah. Sehingga apa yang diperoleh nanti bisa kemudian jelas. Ini harta milik istri, ini harta milik suami. Ya, kenapa? Ya, kita tidak menginginkan adanya perceraian, tapi perceraian itu sesuatu yang mungkin di dalam pernikahan. Sehingga tidak ada lagi pertikaian di dalam masalah harta. Ya, ini harta gono gini. Nah, dalam Islam nggak ada harta yang gono gini begitu. Ya. Yang ada itu adalah harta bawaan istri, maka itu milik istri. Kalau harta itu kemudian dari usaha bersama, ini harus jelas akadnya di dalam Islam. Akadnya kemarin apa gitu. Nah, kalau akadnya nggak jelas, maka tidak akan bisa dipisahkan mana harta milik istrinya, mana harta milik suaminya. Nah, ini couple planner harus paham hukumnya ya, sehingga kemudian bersama-sama itu bisa melakukan syirkah misalnya atau bentuk yang lain ya. Jadi sangat tergantung dari penggunaan mahar tadi. Apakah digunakan dengan cara dipinjam atau dengan cara bersirkah, ataukah memang itu hanya pemberian dari istrinya kepada keluarganya. Ya. Demikian. Ya, baik, syukron Ustadz. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nursiah Hidayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Ustadz, yang pertama, menggali kandungan bumi. Jika mendapatkan barang tambang, apakah kemudian dikelola negara agar tidak terjadi perselisihan? Yang kedua, bagaimana hukum seorang guru di sekolah yang sudah mendapatkan gaji dari sekolah, kemudian pada waktu tertentu diberi hadiah dari muridnya sebagai wujud terima kasih dari murid? Ya, jadi kalau menggali kandungan bumi, ya kandungan bumi ini berupa barang tambang. Kemarin kita sudah bahas tentang barang tambang, itu adalah salah satu kepemilikan umum. Ya, penggunaannya dalam kepemilikan itu atau pemanfaatannya dalam kepemilikan umum itu adalah kalau jumlahnya sedikit, ya, misalnya dia di belakang rumahnya kemarin saya contohkan dia gali-gali, oh ternyata dapat emas, gitu. Ya, sedikit saja. Digali lagi juga nggak ada lagi, cuma segitu saja gitu. Nah, ini sesuatu yang boleh dia ambil ya karena itu di tempat dia, tempat pribadi kan, tanah milik dia pribadi, di situ ada kandungan barang tambang yang sedikit. Tapi kalau kandungan barang tambangnya itu banyak, berarti tanahnya itu akan menjadi tanah milik umum. Ya, maka dia akan dipindahkan oleh negara dengan kompensasi. Kompensasinya sesuai dengan harga tanah, bukan sesuai dengan harga tambang ya. Nah, itu bedanya dalam Islam ya. Dia akan direlokasi ya karena dia berada di tempat milik umum. Maka dia akan diganti oleh negara sesuai dengan harga tanahnya, bukan harga tambangnya. Nah, begitu negara mengatur terkait dengan kepemilikan umum.
Ya, oleh karena itu ketika tadi dia menggali di tempat yang pribadi dan jumlahnya sedikit, maka itu adalah milik dia. Tidak boleh diambil oleh negara, hanya 1/5-nya saja yang kemudian dia kasihkan ke negara sebagai humus rikos. Ya. Kalau itu kemudian dia cari dari sungai, ya seperti orang menambang emas, menambang intan, gitu, maka yang seperti ini yang harus diatur oleh negara sehingga tidak boleh, agar tidak terjadi perselisihan. Ya, kalau tidak diatur akan terjadi perselisihan. Ya, kembali ke penjelasan saya sebelumnya bahwa dalam mengambil dalam jumlah yang sedikit dan tidak menghalangi orang lain dalam pengambilan itu, maka mengambilnya boleh. Ya. Tapi kalau negara sudah melarang pengambilan, maka tidak boleh dilanjutkan. Ya, begitu. Ya. Apa yang sudah diambil menjadi haknya. Ya. Kalau negara sudah melarang, berarti tidak boleh. Ya. Begitu di dalam Islam. Negaralah yang akan mengelola itu, kemudian diberikan kepada masyarakat. Ya, begitu yang untuk pertanyaan pertama. Kemudian bagaimana hukum seorang guru di sekolah yang sudah mendapatkan gaji dari sekolah, ya, pada waktu tertentu diberi hadiah dari muridnya sebagai tanda wujud terima kasih. Ya. Hukum hadiah kepada orang yang memiliki wewenang untuk memberikan penilaian, memberikan keputusan, ya, itu hukumnya haram, apapun bentuk hadiahnya. Kenapa? Karena ada kepentingan di situ, ya, sehingga hadiah itu berpotensi memberikan pengaruh terkait dengan keputusan yang akan diambil. Meskipun itu bentuknya hadiah. Ya. Sebagaimana ada sahabat yang mengambil sebagai pemungut jizyah kepada orang-orang Yahudi, kemudian dia mengambil itu, dan kata orang Yahudi, ini di jizyah kami, yang ini adalah hadiah buat kamu, gitu. Maka dia bawa itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini adalah jizyah, yang ini adalah hadiah buat saya, gitu. Kata Rasulullah, kenapa kamu tidak pulang saja ke rumah, duduk dengan orang tuamu, apakah hadiah itu akan datang kepadamu atau tidak? Ternyata tidak mungkin datang hadiah itu, ya, karena memang hadiah itu diberikan karena pekerjaannya. Nah, padahal pekerjaannya tadi sudah mendapatkan upah. Ya, oleh karena itu, bagi guru-guru, ya, yang masih memiliki tanggung jawab kepada muridnya berupa penilaian dan lain sebagainya, maka sepanjang itu dia tidak boleh menerima hadiah, kecuali sudah lewat. Ya, misalnya dia adalah wali kelas, ya, guru sebagai wali kelas, ya, maka hadiah kepada guru sebagai wali kelas ini selama masih menjadi wali kelas oleh muridnya itu, maka ini hadiah yang bisa mempengaruhi guru tadi untuk memberikan nilai, kalau dia memang ada memberikan nilai. Tapi kalau sudah naik kelas, sudah pindah nih ya, sudah naik kelas, nah kemudian mereka memberikan hadiah kepada gurunya, maka itu boleh karena sudah tidak lagi terkait dengan pekerjaannya. Gitu. Ya, tapi kalau masih terkait dengan pekerjaannya, ya, dan muridnya itu masih di bawah bimbingannya, maka hadiah yang seperti ini, ya, itu hadiah yang tidak boleh. Karena memang dia adalah guru yang digaji, gitu. Bukan tuan guru yang ngisi pengajian, bukan. Ya, ini guru yang digaji. Ya, bicaranya adalah guru yang digaji, bukan tuan guru yang ngisi pengajian, yang dikasih hadiah oleh jamaahnya. Karena nggak ada kepentingan bagi tuan gurunya terhadap jamaahnya, kan, kecuali hanya mengajarkan ilmu saja. Itu bedanya. Begitu juga dosen-dosen yang memberikan nilai, yang menguji sidang skripsi, tesis, disertasi, itu nggak boleh dikasih hadiah. Nggak boleh dikasih hadiah. Hadiahnya itu berupa hadiah yang haram, ya, karena masuk sesuai dengan larangan hadiah kepada orang yang memiliki kepentingan, ya, dalam pekerjaannya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya, dan menjawab pertanyaan terkait dengan guru tadi. Ya, alhamdulillah. Syukron Ustadz, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Nursyah Hidayati tadi. Selanjutnya, ya, pertanyaan, ya, dari Muslimah, ya, ini bukan nama asli, ya. Ustadz, boleh tidak sedikit bertanya tentang waris? Jika ada seorang wanita meninggal dan meninggalkan beberapa harta,
dia tidak punya suami, tidak punya anak, tapi dia masih punya saudara satu laki-laki. Satu perempuan, namun sebelum meninggal dia dirawat adik ipar dan keponakannya. Dan saat ini harta tinggalannya dipegang oleh yang merawat tadi. Sebelum meninggal, dia menyebutkan nominal yang diberikan kepada ponakan yang merawatnya. Apakah itu sudah menjadi hak ponakan itu? Lalu bagaimana dalam Islam pembagiannya? Tafadhol Ustaz. Ya, untuk rincinya nanti akan harus memperoleh data rinci. Ya, karena kalau tidak ada datanya ya tidak bisa dibagikan sesuai dengan hukum warisnya. Tapi gambaran umumnya begini ya. Orang yang tidak memiliki anak, tidak memiliki suami, artinya suaminya mungkin sudah meninggal, ya, anak tidak ada, kemudian nanti dilihat siapa saja yang masih terkait dengan waris semuanya dilihat. Ya. Nah, apakah masih ada neneknya, ada kakeknya, dan seterusnya, itu dilihat semua sampai ke jalur-jalur yang lain. Terkait dengan harta yang kemudian diberikan, maka sebenarnya harta itu harus kemudian dilihat atau dihitung secara sempurna sehingga diketahui berapa nominal harta waris yang nanti akan dibagi ke seluruh orang yang memiliki hak waris ataupun ashabahnya. Nah, oleh karena itu harta tadi yang diserahkan kepada orang yang merawatnya itu adalah harta titipan, harta amanah gitu ya. Harta amanah. Mereka boleh jadi bisa memperoleh harta waris di sana, ya, nanti sangat tergantung dengan keberadaan tadi orang-orang yang menjadi waris atau tidak gitu. Ya, jadi ini datanya memang harus lengkap, nggak bisa dengan pertanyaan seperti ini ya. Kalau waris itu memang seluruh keterkaitan dengan yang meninggal itu harus disebutkan gitu. Sehingga bisa diketahui yang ini terhalang atau tidak, yang ini terhalang atau tidak gitu. Apakah ini berhak atau tidak itu harus disebutkan semua. Ya, kalau tidak nanti tidak terbagi dengan benar waris itu. Nah, tapi kalau sebenarnya bisa saja kemudian orang yang akan meninggal itu memberikan wasiat, ya. Memberikan wasiat. Ini kan orang yang merawat ya, merawat karena dia tidak punya siapa-siapa kan ada yang merawatnya. Nah, yang merawat ini keluarga ataupun bukan, dia bisa memberikan wasiat dari harta yang dia miliki gitu. Hanya wasiatnya itu tidak boleh lebih daripada 1/3 harta waris. Maksimal 1/3. Ya, itu maksimal. Nah, oleh karena itu dia bisa berwasiat ya 1/3 dari harta yang saya punya itu kepada orang yang merawat saya misalnya. Nah, maka 1/3 itu akan dikeluarkan dari harta waris sebagai wasiat, yang sisanya itulah yang kemudian dihitung warisnya. Nah, demikian jawaban saya secara umum tentang masalah waris ya. Nah, nanti ini data kalau memang mau dihitung ini harus disebutkan semua yang terlibat, yang berhubungan dengan orang yang meninggal. Demikian. Ya, baik. Syukron Ustadz. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Uci Sregar. Assalamualaikum Ustadz. Dalam perwarisan, bolehkah jika harta warisan tersebut dibagi rata, baik kepada anak laki-laki dan perempuan jika yang laki-laki ridho? Ya, tafadhol Ustaz. Ya, hukumnya tidak boleh. Harta waris harus dibagi sesuai dengan ketentuan waris. Kalau setelah pembagian, kemudian pihak laki-laki memberikan bagiannya kepada saudarinya yang perempuan, silahkan. Tapi warisnya diselesaikan karena waris itu hukumnya fardu, ya wajib dibagi sesuai dengan pembagian yang ditetapkan oleh syariat, gitu. Jadi tidak boleh dengan kesepakatan membaginya melanggar syariat, itu nggak boleh. Ya, karena harta waris itu belum mereka miliki sebelum dibagi. Maka tidak bisa kemudian orang yang belum memiliki itu meridoi, itu nggak bisa. Karena belum milik dia. Sebelum dibagi itu belum milik dia. Nah, ketika sudah dibagi, kemudian saudara yang laki-laki tadi ingin memberikan kepada saudarinya yang perempuan, silahkan. Mau dibagikan semua, diberikan semua oleh saudara laki-lakinya, mungkin karena dia sudah kaya, sudah buat kamu saja dek misalnya. Silakan, mau dibagi sebagian silakan. Sudah tidak ada halangan lagi setelah harta warisnya dibagikan. Demikian. Ya, baik. Syukron Ustaz.
Pertanyaan selanjutnya, ini masih dari Ibu Nursyah Hidayati. Jika kedua orang tua sudah meninggal, tapi ada salah satu anaknya yang tidak mau membagi harta warisan tanpa alasan, apa yang harus dilakukan, Ustaz? Nah, ini mungkin. Ya, man ra'a minkum munkaran fayughayyiru bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi. Nah, dalam perkara ini sebenarnya kan kemaksiatan. Orang yang tidak mau membagi harta waris itu adalah maksiat, ya. Karena hukum waris itu fardu kifayah. Itu ibarat seperti orang menguburkan ibu yang sudah meninggal, bapak yang sudah meninggal. Fardu kifayahnya mengikuti setelah itu yaitu waris. Nah, harta waris ini itu adalah bagian fardu kifayah terhadap mal, ya. Oleh karena itu wajib segera dilaksanakan sebagaimana kewajiban fardu kifayah yang lain gitu. Oleh karena itu kalau ada orang yang seperti ini tadi, ya, biyadihi. Ya, kalau kita melihat kemungkaran berarti kan biyadihi. Kalau kita punya kekuasaan, kekuatan, maka kita harus melakukan itu, ya. Maka yang seperti ini dinasehati dulu adiknya itu, ya. Atau salah satu tadi adiknya bukan. Ya, ada salah satu anaknya lah begitu ya, yang kemudian tidak mau. Nah, ini dinasehati bahwa ini hukumnya haram kalau tidak dibagi. Kalau tidak dibagi, harta itu menjadi tidak jelas milik siapa. Ya, apakah ingin makan harta yang haram? Kan tidak. Memanfaatkan misalnya rumah. Rumah peninggalan orang tua. Itu jadi harta waris. Anaknya ada beberapa orang. Setiap anak memiliki hak terhadap warisan orang tuanya, kemudian dimanfaatkan oleh hanya satu orang anak, padahal yang lain juga membutuhkan. Ya, maka anak yang menempati rumah itu tidak mau membagi harta warisnya, dia melakukan dosa, karena dia memanfaatkan harta milik orang lain, gitu. Sedangkan yang lain tidak ridho dengan itu. Ya. Nah, harusnya dibagi. Kalau tidak mau, ya bisa kemudian minta bantuan kepada pengadilan agama untuk membagikan warisnya. Ya, lebih mudah datangi saja pengadilan agama, kemudian minta dibagikan waris begitu. Nah, mereka di sana memang sudah ada pelayanan tentang waris ya, jadi gampang. Ya, tinggal datang, kemudian minta bantuan untuk membagikan waris. Mereka sudah ada pelayanan untuk membagikan waris. Ya. Demikian. Iya, baik. Syukron Ustadz. Ini ada komentar ya dari Bapak Abishemi ini. Kalau seorang ayah membagikan hartanya selagi masih hidup, itu sebagai hibah, ya Ustadz, jadi boleh dibagi rata ya. Salah bisa. Ya, kalau ada orang daripada anak saya ribut nih waris gitu ya, udah saya bagi saja hartanya duluan sebelum meninggal. Boleh nggak? Ada syarat. Ada syaratnya ya. Syaratnya adalah harta yang dibagikan harus diserahkan, tidak boleh ditahan. Ini harta sudah Bapak bagi ya, misalnya begitu. Ini harta sudah Bapak bagi semua, tapi nggak diserahkan, itu bukan hibah namanya. Ya, hibah itu harus diserahkan, ya, makbud, dia harus diterima gitu oleh yang menerima hibah. Kalau tidak, misalnya begini ngomongnya, ini semua harta sudah Bapak bagi ya, kamu yang ini, ya, jadi tidak ada lagi waris ya. Tapi nanti kamu boleh ngambilnya kalau Bapak sudah mati, ya, itu nggak boleh. Itu bukan hibah, itu namanya wasiat, nunggu bapaknya mati. Bukan hibah, itu wasiat. Nah, kalau wasiat itu berarti hanya boleh sepertiga dari harta waris, paham ya? Nah, kalau hibah itu berarti diberikan, itu syaratnya yang pertama. Yang kedua syaratnya, orang yang memberikan itu tidak boleh kesulitan hidupnya. Setelah dia bagi habis, dia nggak punya harta lagi. Nah, habis itu anak-anaknya nggak peduli sama dia, nggak boleh ya. Ya. Jadi ketika dia bagi itu dia sendiri tidak kesulitan gitu. Ya, artinya dia masih memiliki harta. Nah, jadi kalau mau model pembagian begitu harus diberikan. Jadi tidak bisa ya seorang ayah atau ibu karena dia memiliki harta, anaknya misalnya tinggal 2 misalnya ya. Ya sudah, pokoknya kalau nanti bapak atau ibu meninggal dunia, kebetulan anaknya mungkin, kalau anaknya itu laki-laki dan perempuan tuh gampang, hartanya habis terbagi ke anaknya. Tapi kalau anaknya itu cuma perempuan,
itu hartanya nggak habis. Harta warisnya itu nggak habis, ya. Harta warisnya itu tidak akan habis terbagi. Nah, kalau anaknya cuma satu, nanti dia tidak akan menghabiskan harta waris itu. Pasti ada sisanya. Nah, sisanya itu nanti akan ke yang lain-lain tuh, ashabah yang lain gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau kemudian dibagi oleh orang tuanya tadi, anaknya cuma 2, ya sudah, ini Bapak hibahkan ya kepada kalian berdua, anaknya perempuan misalnya. Ya. Separuh-separuh. Nah, tapi tidak dikasihkan saat itu bukan hibah. Nanti kalian silahkan manfaatkan setelah Bapak meninggal dunia. Nah, itu namanya bukan hibah, itu wasiat. Nah, kalau wasiat, ini mengikuti hukum wasiat, hanya boleh 1/3. Jadi begitu, ya. Jadi kalau masih hidup silahkan saja dengan syarat tadi. Syarat hartanya diserahkan, yang pertama. Yang kedua, tidak kesulitan yang menyerahkan harta dengan kehidupannya. Demikian. Iya, baik. Syukran Ustaz. Ternyata penjelasan panjang juga Ustaz. Tentang komentar dari Bapak Abisem ini ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya mengingatkan kembali. Jadi kita masih punya waktu panjang nih, sekitar 20 menit lagi. Dan saya melihat pertanyaan sisa 1. Ya. Jadi Bapak Ibu masih bisa menuliskan pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat ya. Atau kemudian misalnya Bapak Ibu ingin bertanya langsung melalui langsung kepada Ustadz, nanti bisa saya persilahkan. Selanjutnya saya bacakan pertanyaan dari Bapak Alif Arrozi, M. Alif Arrozi. Ini masuk ke chat saya. Ya. Izin bertanya Ustadz, bagaimana dimaksud secara detail tentang lahan yang tidak dikelola akan diambil alih negara? Dan apakah hukum itu berlaku di saat rezim saat ini? Jazakallah. Ya, ini. Ya. Hukum Islam itu berlaku sepanjang zaman. Ya, hanya saja ada taklif hukumnya itu kepada negara, ada taklif hukumnya kepada individu, ada taklif hukum kepada kelompok. Nah, terkait dengan tanah mati, tanah tanpa tuan ini sebenarnya hukumnya adalah kepada individu. Ya, jadi kalau individu menghidupkannya maka itu milik dia. Ya, dengan pembuktian kepada negara. Begitu kalau dalam negara Islam. Bagaimana kondisinya sekarang? Ya, sekarang kan negara Islamnya nggak ada. Oleh karena itu tanah-tanah tidak bertuan itu, maksudnya negara yang tidak ada itu adalah negara yang sesuai dengan syariat ya. Itu kan tidak ada saat ini. Yang sesuai dengan kepemimpinan Islam itu kan tidak ada. Sehingga hukum-hukum yang ditaklifkan kepada negara dalam persoalan-persoalan harta ya itu dan darah ya, harta dan darah itu tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintahan saat ini, karena pemerintahan saat ini itu menurut hukum syariat Islam tidak sah ya, pemerintahnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena di dalam Islam seorang pemimpin itu diangkat dengan cara baiat ya, dengan cara baiat, ya, bukan dengan cara seperti ini, ya seperti demokrasi ini. Kemudian pemimpin itu tidak digaji, karena namanya digaji itu berarti harus mengikuti aturan yang memberi gaji, ya kan gitu, ya. Kalau pemerintah sekarang kan digaji ya, kalau digaji itu berarti harus mengikuti peraturan yang membuat, gitu ya. Nah sayangnya ini rakyat nggak punya kewenangan untuk ngatur-ngatur ternyata gitu ya. Jadi secara hukum ijarah pun ini bermasalah gitu. Apalagi dengan hukum pemerintahan ya. Nah, karena tidak sah maka dia tidak bisa menjalankan terkait dengan hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan harta dan darah. Harta tadi kita masukkan dalam pengambilan alih oleh negara terhadap tanah yang tidak dimanfaatkan itu ya tidak sah. Ya, karena memang mereka tidak memiliki hak untuk itu. Nah, kita pun saat ini ketika ada tanah tidak bertuan itu ternyata sudah punya tuan, kita melihatnya kok tidak bertuan ini
ini sebelah rumah saya nih Ustaz, ini ada tanah kosong. Ini sudah 10 tahun nggak ada yang merawat. Apa saya ambil alih saja? Ini kalau dalam hukum sekarang ternyata ada yang sudah punya sertifikat, wah, Bapak bisa dituntut itu. Ya. Nah, memang itu tidak akan berjalan ketika hukum yang diberlakukan oleh negara itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Jadi dalam kondisi saat ini, ya pengambil alihan yang seperti itu, meskipun secara syar'i itu dibenarkan, tapi akan terjadi perselisihan, ya karena memang hukumnya yang diterapkan bukan hukum syariat. Ya kalau perselisihan ini kan bisa jadi pertumpahan darah kan, nah berarti ada keharuman yang lebih ya daripada menerapkan hukum tadi, ya sehingga akan mengakibatkan doror yang lebih. Ya. Maka la dorora wala diror, tidak boleh kemudian menjatuhkan diri kepada doror, ya, dan juga tidak boleh membahayakan. Tidak boleh membahayakan, tidak boleh dibahayakan diri kita. Ya. Nah, beda kemudian dengan hukum-hukum tentang jihad itu masuk doror ya. Nah, itu beda hukumnya ya, nanti pembahasannya khusus. Nah, dalam hal ini terkait dengan tadi pengambil alihan lahan milik orang lain meskipun dia sudah tidak gunakan 10 tahun, itu akan mengakibatkan perselisihan bahkan pertumpahan darah yang lebih buruk ya daripada menerapkan hukumnya itu sendiri. Karena tidak ada negara yang menengahi. Ya. Tidak ada negara yang menengahi yang bisa menyelesaikan persoalan itu dengan hukum syariat. Baik, begitu mungkin jawaban saya. Ya, baik. Syukron Ustadz. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Mentari. Ya, izin bertanya Ustadz, jika ada syirkah antara dua orang, tapi yang satunya tidak ikut bekerja, sementara akadnya adalah sama-sama bekerja dan sama-sama memberi modal, dan orang tersebut mengambil bagi hasil meski tidak 50%, bagaimana Ustaz? Ya. Jadi kalau disirkahkan sama-sama bekerja dan sama-sama memberikan modalnya yang disebut dengan sirkatul wa'inan, maka mereka wajib untuk kemudian sama-sama bekerja meskipun tidak memiliki kesamaan beban kerja, tidak apa-apa kalau beban kerjanya tidak sama itu tidak masalah, karena memang tidak bisa menyamakan beban kerja, itu nggak bisa ya. Beban kerja itu bisa jadi tidak sama satu dengan yang lain ya, akan tetapi tanggung jawab pekerjaan itu sama-sama ya, tanggung jawab pekerjaannya itu sama-sama. Jadi misalnya nih orang yang bersirka dua orang melakukan satu kegiatan bisnis, dibagi dua pekerjaan. Misalnya kamu mengerjakan bagian ini, saya bagian ini. Bukan berarti kemudian ketika ini tidak bisa menyelesaikan, yang ini lepas tangan, tuh enggak dalam syirkah. Ini harus membantu ke sana. Ya. Begitu juga sebaliknya, kalau ini tidak bisa menyelesaikan, ini harus membantu ke sana. Gitu. Karena tanggung jawab terhadap pekerjaan itu sama-sama, meskipun kemudian tugas dibagi dua. Gitu. Tapi penyelesaian pekerjaan tetap kemudian menjadi tanggung jawab bersama. Karena mereka bersirkah itu sebagaimana satu orang sebenarnya. Makanya disebut dengan bersirkah. Ya, bersirkah itu artinya meleburkan harta dengan harta, meleburkan badan dengan badan. Ya, itu yang dimaksud dengan bersirkah itu dalam Islam. Nah, oleh karena itu kalau ada orang yang sudah bersepakat dia itu juga bekerja, kemudian dia tidak bekerja, ya ini menyalahi sirkah, ya menyalahi sirkah. Kalau seperti ini, maka sirkahnya ini sudah berubah, ya harus kemudian diakadkan lagi. Sebenarnya kalau dia tidak bekerja, hanya memberikan modal saja, maka sirkahnya berubah menjadi sirkah mudorobah. Berarti akadnya dirubah, jangan lagi pakai sirkah inan yang sama-sama bekerja, sama-sama memberikan modal. Harus dirubah akadnya menjadi sirkah mudorobah. Ya. Bagaimana cara merubahnya? Ya kalau memang sudah ada kesepakatan awal, berarti yang kesepakatan tadi dibubarkan, dilihat bagaimana perolehannya, ya sebelum itu, kemudian diakadkan baru lagi dengan akad sirkah mudorobah, ya, sehingga bisa menerapkan sirkah juga tetap, yaitu sirkah mudorobah. Kalau yang ditanyakan tuh sirkah inan, itu punya kewajiban bekerja. Kalau dia tidak bekerja, dia dosa. Ya. Atas dasar apa dia mengambil hak bagi hasil kalau dia tidak bekerja gitu. Nah, berarti kan dia hanya boleh mengambil hasil berdasarkan modal. Nah, kalau ingin mengambil hasil berdasarkan modal, berarti sirkahnya dirubah dulu menjadi sirkah mudorobah.
Gitu. Ya, satu pihak itu pemodal, pihak lain modal dan bekerja. Itu syirkah mudharabah model yang ketiga kalau di dalam kitab Nizam Iqtisadi fil Islam yang disebutkan ada tentang syirkah. Baik, demikian. Ya, syukran Ustadz. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Tika ini. Izin bertanya Ustadz terkait tanah mati. Saat ini karena tidak ada daulah, maka banyak tanah mati. Jika ada seorang yang punya tanah dan belum dikelola, agar tidak masuk tanah mati, orang tersebut menanam satu pohon. Misalnya hanya sekedar agar tidak masuk tanah mati, agar dia tidak berdosa. Apakah seperti ini boleh? Kemudian tanah mati ini apa hanya sekedar untuk tanah yang subur saja, yang diperuntukkan untuk pertanian? Jika tanah kosong ini untuk dibangun perumahan, jadi beli tanah saja dulu terus didiamkan bertahun-tahun karena masih mengumpulkan uang untuk bangun rumah. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya, hukumnya tanah itu kan harus produktif, ya, baik dia tanah pertanian maupun tanah bukan pertanian. Jadi hukumnya umum, tanah saja. Akamul tanah. Ya, jadi tanahnya itu kalau sudah dibeli, ya dimanfaatkan. Pemanfaatan itu macam-macam. Pemanfaatan itu bisa ditanami. Pemanfaatannya itu bisa dengan cara membuat kolam ikan, macam-macam ya. Itu namanya pemanfaatan terhadap tanah. Pemanfaatan itu bisa juga disewakan, itu juga pemanfaatan. Ya. Pemanfaatan itu bisa juga dengan dijual, meskipun tak laku-laku. Sudah ditawarkan gitu ya. Ini saya tawarkan sudah bertahun-tahun, Ustaz, nggak laku-laku. Apakah jadi tanah mati? Ya tidak, karena sedang dimanfaatkan. Apa manfaatnya? Memperjualbelikannya. Jadi memperjualbelikan itu adalah bentuk pemanfaatan. Karena namanya kita memanfaatkan itu tasarruf itu, ya tasarruf terhadap tanah itu memanfaatkan tanah itu ada yang dengan cara ditanami, ada yang dengan tanah dengan cara kemudian untuk mengelola kolam ikan, kolam apa gitu ya. Ada juga yang kemudian disewakan atau dijual. Yang mana dari tasarruf itu yang kita lakukan berarti tanah itu terkelola. Gitu. Itu namanya tasarruf terhadap tanah. Kalau disewakan itu hanya boleh untuk tanah-tanah yang bukan tanah pertanian. Tapi kalau tanah pertanian tidak boleh disewakan. Ya, itu ada hukum sendiri tentang hukum menyewakan lahan pertanian. Gitu. Tapi kalau tanah itu bukan tanah pertanian, sebagaimana tadi ditanyakan, ini beli tanah untuk bikin rumah. Tapi belum punya uang untuk membangun. Lalu bagaimana? Apakah harus saya tanami? Ya kalau ditanami boleh. Ditanami misalnya pohon mangga, ya di belakang dua, di depan dua, itu sudah merupakan bentuk menghidupkan tanah, gitu ya. Atau disewakan tanahnya. Kalau disewakan kan menghasilkan juga. Siapa tahu di situ ada yang mau ya disewakan kemudian membangun warung misalnya. Ya, nanti kalau sudah ada duitnya suruh tutup warungnya. Boleh saja, yang namanya juga menyewakan, asal sesuai dengan waktu sewanya. Kalau disewakan 2 tahun, ya 2 tahun, setelah selesai ya diambil hak manfaatnya, kan begitu. Demikian kalau terkait dengan tanah. Iya, baik. Syukran Ustaz. Nah, Alhamdulillah ini pertanyaan terakhir dari Bapak Abi Syemi. Ustadz, ada tanah dan masjid diwakafkan kepada yayasan yang dibentuk oleh keluarga pewakaf dan juga melibatkan pengurus lain. Sekarang masjid sudah operasional, tapi surat wakafnya tidak diserahkan kepada pengurus yayasan. Bagaimana hukumnya? Dengan alasan masih kurang percaya sepertinya. Ya, bagaimana solusinya? Ya, tafadhol Ustaz. Jadi ada tanah dan masjid diwakafkan kepada yayasan yang dibentuk oleh keluarga pewakaf dan juga melibatkan pengurus lain. Sekarang masjid sudah operasional, tapi surat wakaf, berarti ini mungkin sertifikat mungkin maksudnya ya. Ya, ya. Sertifikat wakaf tidak diserahkan kepada pengurus yayasan. Bagaimana hukumnya? Berarti yang tidak menyerahkan ini adalah keluarga pewakaf, begitu? Yang seperti itu ya. Ya. Nah, kalau begitu, ya wakaf itu kan tanah
istilahnya itu adalah tanah yang sudah menjadi kepemilikan umum karena dimanfaatkan untuk umum. Dia menjadi fasilitas umum dengan kekhususan berupa pengelolaan terhadap wakaf itu sendiri dengan peruntukannya, karena wakaf itu ada peruntukannya memang. Misalnya wakaf untuk pesantren berarti peruntukannya adalah pesantren karena ini sesuai dengan keinginan pihak yang berwakaf gitu ya. Misalnya wakaf untuk pembuatan sumur ya, itu berarti wakafnya khas untuk itu ya. Maka tidak diganti dengan yang lain. Kalau dipindahkan boleh, tapi tidak diganti dengan yang lain ya karena pewakaf memberikannya untuk itu ya. Nah, oleh karena itu kalau pihak ini sudah mewakafkan dan ada pengurus wakafnya, sebenarnya kepentingan surat menyurat terkait dengan wakaf itu diserahkan atau tidak pun nggak apa-apa. Karena kan yang penting dari wakaf itu adalah terkait dengan kepengelolaannya. Ya. Siapapun yang memegang, entah itu yang mewakafkan ataupun yayasannya itu tidak jadi masalah ya secara hukum syariat terkait dengan surat ya, terkait dengan suratnya. Nah, oleh karena itu ketika itu tidak diserahkan ke pengurus yayasan ya tidak apa-apa juga selama tanah itu tidak dimanfaatkan secara pribadi oleh keluarga yang sudah mewakafkan itu, karena harus diwakafkan maka harus digunakan untuk kepentingan wakaf ya, bukan kepentingan pribadi. Nah, itu yang harus diperjelas dulu ya dengan mereka. Nah, jadi ketika itu dipegang oleh keluarga yang mewakafkan pun nggak ada masalah terkait dengan suratnya. Ya, tidak dengan yayasan misalnya. Karena mungkin tadi bisa jadi wakaf ini merasa lebih aman harta wakafnya kalau mereka simpan sendiri. Gitu. Apa surat menyuratnya. Yang jelas kan surat menyurat itu kan tercatat di pemerintah sebagai harta wakaf kan gitu. Ya. Perubahan terhadap harta wakaf itu kan tidak memungkinkan terjadi ke individu seharusnya kecuali dengan sogokan-sogokan ya. Nah, secara hukum yang ada di Indonesia pun kan tidak bisa merubah tanah wakaf gitu. Untuk pribadi itu kan nggak bisa kecuali ada kecurangan dalam pengurusan surat menyuratnya gitu. Nah, karena memang tidak boleh dipindahkan lagi setelah diwakafkan maka selamanya jadi tanah wakaf. Jadi sebenarnya yang kemudian diperlukan terkait dengan tanah wakaf tadi, surat menyuratnya itu bagi yayasan itu juga untuk apa misalnya? Ya. Apakah mereka dalam kepengelolaannya itu terhambat atau terhalang karena tidak ada surat menyurat itu atau bagaimana? Ya, karena surat menyurat itu kan hanya secara administratif ya. Kalau pemanfaatannya sudah benar kan sebenarnya surat menyurat itu hanya menjaga secara administratif saja. Nah, oleh karena itu tadi dimanapun surat administratif itu apakah di tangan pewakaf yang memberikan wakaf itu atau di tangan yayasan yang mengurusi itu tidak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah asal tadi pemanfaatan wakafnya itu benar ya. Bisa jadi kalau tidak benar nah ini yang harus kemudian diluruskan ya. Misalnya ternyata oleh si pewakaf kemudian suratnya itu dijaminkan misalnya, itu kan nggak boleh dan mestinya ditolak oleh orang yang melakukan penjaminan atas itu. Jadi penggunaannya untuk apakah surat wakaf itu hanya untuk membuktikan bahwasanya secara administratif ya tanah itu adalah tanah wakaf gitu, atau masjid itu adalah masjid yang sudah diwakafkan. Demikian. Iya, baik. Ya, syukron jazakallah Ustaz. Nah, pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir dan selanjutnya saya persilahkan kepada Ustadz untuk memberikan closing statement atas pertemuan kita pada pagi hari ini. Tafadhol Ustadz. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menyelesaikan konsep kepemilikan dalam Islam dengan hari ini yang terakhir terkait dengan kepemilikan ya, konsep kepemilikannya, jenis kepemilikannya. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pemanfaatan kepemilikan ini. Ya. Jadi pemanfaatan kepemilikan ini berhubungan dengan kepemilikan umum, kepemilikan negara, dan juga bagaimana pemanfaatan kepemilikan pribadi. Nah, Islam juga mengatur terkait dengan pemanfaatannya ya. Jadi bukan hanya karena di dalam hadis kan dikatakan
dari mana dan untuk apa. Nah, dari mananya sudah kita bahas semua, ya, sampai ke sebab-sebab kepemilikan individu ini. Nanti kemana itu adalah bicara tentang pemanfaatan harta kepemilikan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, terkait dengan yang tadi saya bilang detail-detail itu, termasuk dengan hukum jual beli misalnya tadi sudah disampaikan ya. Nah, ini kitab Al-Buyu inilah nanti yang akan dikaji ya. Kitab ini akan dikaji bersama guru kita Kiai Haji Siddiq Al-Jawi. Nah, kitab ini membahas rinci tentang jual beli yang klasik, berarti yang dilakukan sejak zaman Rasulullah dan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, itu seperti apa bentuknya, dan jual beli kontemporer yang banyak persoalan-persoalan di dalamnya ya. Jadi kitab ini sangat baik, makanya kami rekomendasikan untuk kemudian dibahas di majelis kita ini, di Meet ini, bersama guru kita yang memang fokus beliau di bidang itu, muamalah maliyah, ya, agar beliau bisa mensyarah kitab ini kepada kita semua, dan kami berharap ini bisa kita selesaikan di tahun 2021. Jadi paling tidak semua kita nanti yang ikut itu sudah menyelesaikan satu kitab ini gitu ya. Ada kitab yang kita selesaikan langsung dari aslinya ya, karena terjemahannya memang sudah ada. Terjemahan itu kan berdasarkan pemikiran si penterjemah ya dalam memilih kata-kata dan seterusnya ya. Nah, kalau kita bahas dengan kitabnya langsung, mengambil jauh dari bahasa Arabnya langsung, itu akan berbeda ya, sungguh akan berbeda. Sebagaimana kalau kita membaca kitab terjemah dengan membaca kitab aslinya, itu akan ada rasa yang berbeda, ada pemahaman yang lebih kaya gitu ketika kita membahas langsung dari sumber aslinya, yaitu kitab yang ditulis oleh penulisnya sendiri. Demikian penyampaian dari kami ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Hadanullah wa iyyakum ajmain. Mari kita berharap bahwasanya apa yang kita lakukan, kita berdoa kepada Allah, apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dicatat sebagai amal soleh bagi kita dan merupakan bagian dari kemudahan bagi kita untuk memperoleh surga dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanullah wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Iya, syukran jazakallah khairan Ustadz atas penyampaian ilmunya pada pagi hari ini kepada kita semuanya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlimpah kepada Ustadz atas amal ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kami mengingatkan untuk terus bisa hadir dalam pertemuan kuliah ekonomi Islam kita pada pekan depan, ya, hari Jumat setiap hari Jumat pukul 06.00 waktu Indonesia Barat. Dan juga kami mengingatkan kepada Bapak Ibu, jangan lupa untuk kemudian bisa menghubungi admin untuk keikutsertaannya dalam kelas yang dibuka oleh Majelis Iqtisadi wa Tijarah Syariah ya pada tahun depan, yakni tahun 2021, tentang fikih seputar jual beli klasik dan kontemporer serta bursa saham karya Syekh Yusuf As-Sabatin bersama guru kita Ustadz Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi. Mari kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.